Mana bisa dapat ikan kalau tiap hari angin kencang begini? Musim kemarau yang lebih panjang, musim hujan yang bergeser, dan angin musim yang tak menentu dalam beberapa tahun terakhir adalah tanda-tanda perubahan iklim. Ini membuat nelayan sulit melaut dan petani sulit menentukan masa tanam dan masa panen. Iklim berubah karena polusi udara yang menyelimuti bumi dan merusak lapisan ozon. Panas dari matahari tidak bisa keluar dari bumi. Bumi semakin panas dan cuaca serta iklim berubah. Ya, kok sedikit amat ikannya, Pak? Ada ikan, Pak. Susah sekarang cari ikan. Terumbu karang memutih dan mati, sehingga ikan sulit dicari. Budidaya rumput laut rusak karena suhu air memanas, dan budidaya perikanan pantai terhantam gelombang. Pemukiman penduduk kebanjiran karena permukaan laut makin tinggi. Petani gagal panen karena waktu tanam bergeser, kekeringan, curah hujan berlebih, atau angin kencang. Manusia, hewan, dan tanaman kesulitan mendapat air bersih. Ini desa pesisir kita. Lingkungannya terjaga dengan baik. Kita dapat hidup dan bekerja dengan aman. Tapi bagaimana jika terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove tidak ada? Inilah mungkin yang akan terjadi jika terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove sudah rusak. Kita memang tidak bisa mengatur cuaca dan iklim. Tapi kita bisa mengurangi akibat buruk dari perubahan cuaca dan iklim ini. Bagaimana cara memperbaiki lingkungan kita, Pak? Caranya dengan memanfaatkan sumber daya di area terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove secara bijak. Kita juga bisa melakukan budidaya rumput laut ramah lingkungan dan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Lakukan juga pemulihan terumbu karang dan mangrove, baik secara alami maupun buatan. Tanam bibit mangrove dan lamun. Nah, jadi kita mau pakai cara yang mana? Kita harus segera memperbaiki lingkungan pesisir di desa kita. Baik, tapi ingat ya, Bapak dan Ibu, meskipun kita sudah perbaiki lingkungan kita, perubahan iklim masih akan terus berlangsung. Suhu yang makin panas, gelombang tinggi, dan angin kencang masih akan terus terjadi. Tapi jangan khawatir, kita bisa berusaha agar kerugian kita tidak terlalu besar. Bagaimana caranya, Pak? Bapak dan Ibu bisa mencari pekerjaan sampingan atau tambahan pendapatan untuk menghadapi cuaca buruk. Misalnya, Bapak bisa jadi tukang bangunan, Ibu bisa mencoba membuat dan menjual kerupuk atau abon ikan. Bapak Ibu bisa juga menanam tanaman kebun yang lebih tahan panas dan tahan angin. Atau membuat kebun bibit rumput laut untuk mendapatkan bibit yang lebih baik. Bapak bisa meninggikan rumah supaya tidak kebanjiran. Atau membuat tanggul supaya air laut tidak langsung masuk ke kampung. Untuk melaut, Bapak bisa memodifikasi ukuran kapal supaya lebih tahan gelombang. Jadi, meskipun Bapak dan Ibu masih mengalami masalah karena perubahan iklim, tapi akibatnya tidak akan terlalu besar. Jadi, Bapak Ibu harus punya kemampuan untuk menghadapi akibat buruk perubahan iklim. Nah, kemampuan apa saja itu? Selamatkan diri dan keluarga sebelum, pada saat, dan segera setelah cuaca buruk berlangsung. Ingat, amankan dan bawa dokumen-dokumen penting. Cari informasi tentang kemungkinan adanya bahaya. Waspadai tanda-tanda datangnya cuaca buruk. Siapkan sarana dan prasarana untuk mengatasi bencana. Lestarikan sumber daya pantai dan laut, serta perbaiki lingkungan yang rusak. Cari jalan keluar dari masalah yang disebabkan oleh perubahan cuaca atau iklim. Jalin hubungan dengan pihak-pihak yang bisa membantu di saat darurat. Mari lindungi dan perbaiki lingkungan desa kita. Mari kita kurangi dan cegah kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim. Dan kita tingkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita tidak bisa menghindar dari perubahan iklim, tapi kita bisa berusaha mengurangi akibat buruknya.
Menjaga lingkungan daerah pesisir adalah tanggung jawab kita semua.